Ah. Aku nggak bergerak. Oke, jadi nama saya Davin Arifin SP. Di sini di UPT Agribisnis ini di Oliver Center sebagai staf teknis lapangan. Jadi untuk kenapa didirikannya konservasi lidah buaya di Pontianak itu dikarenakan ada potensi dari budidaya lidah buaya yang ada di Siantan Hulu ini cukup bagus, karena di sini petani terutama di daerah Siantan Hulu itu menanam lidah buaya yang dari jenis Halu sinensis yang sampai hari ini dikenal dengan lidah buaya Pontianak. Jadi sejak tahun 1980 petani membudidayakannya sampai dengan hari ini, dan kebetulan panen pelepah itu yang didapat itu bisa mencapai bobot 1 kilo per pelepah, malah kadang lebih dari 2 kilo ada juga pernah didapatkan. Dari potensi inilah yang pada akhirnya Dinas Urusan Pangan Kota Pontianak, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Departemen Pertanian Pusat, kemudian Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi Pusat atau BPPT bersinergi bekerjasama untuk mendirikan satu balai pengkajian dan pengembangan lidah buaya nasional di Jalan Budi Utomo di Pontianak, di daerah Siantan Hulu ini. Jadi harapannya dengan didirikan pusat kajian itu bisa menjadikan pusat pengkajian dan pengembangan lidah buaya, terus kemudian juga sebagai pusat informasi lidah buaya untuk yang skala nasional. Kemudian jenis-jenis yang ada di UPT Agribisnis ini, untuk jenis lidah buaya ada beberapa jenis. Di sini ada lebih dari 25 jenis. Ada Halu sinensis yang lebih dikenal dengan lidah buaya Pontianak, kemudian ada Halu barbadensis, kemudian ada Halu ferox. 3 jenis ini adalah jenis-jenis yang komersial yang untuk di dunia internasional. Yang jenis-jenis yang lain ada Halu black beauty, ada Halu rohi, ada Halu ipiensis dan sebagainya. Kemudian produk-produk turunan dari lidah buaya itu ada untuk
jadikan yang olahan makanan. Itu ada jelly, dodol, kerupuk, coklat yang di dalamnya ada jelly. Kemudian olahan minuman itu ada pulpy, ada sirup lidah buaya yang model koktail, kemudian ada jus. Untuk yang industri farmasi itu ada sebagai obat pencahar, ada untuk diet. Untuk industri kosmetik itu ada bisa dibuat untuk lotion, sampo, cuci muka, tabir surya, atau untuk sunblock. Kemudian manfaat lidah buaya itu banyak. Untuk yang olahan makanan itu biasanya lebih banyak dipakai untuk oleh-oleh khas dari Pontianak. Kemudian untuk yang minuman itu bisa dibuat untuk obat, karena lidah buaya adalah tanaman herbal, jadi bisa untuk panas dalam, menurunkan kolesterol, dan sebagainya. Terus kemudian untuk manfaat lain lebih banyak sisi positifnya dibanding negatifnya, karena sampai hari ini orang memanfaatkan atau mengkonsumsi lidah buaya itu lebih banyak untuk tubuh menjadi lebih sehat. Kemudian yang berikutnya adalah proses penanaman dan perawatan lidah buaya, yang sebenarnya tidak terlalu susah ya. Jadi dia mudah dan siapapun bisa melakukan penanaman, perawatan, dan sampai ke panen nanti. Jadi untuk penanaman itu pertama-tama yang harus kita siapkan adalah tempat tanam, karena kita harus menyiapkan untuk lahan harus bersih dari gulma, kemudian dari pohon-pohonan. Kemudian ada proses pengemburan, ya, pencangkulan untuk melakukan proses pembolak-balikan tanah, karena di situ ada proses untuk oksigen biar masuk, karena di situ ada bakteri. Kemudian ada proses untuk penambahan abu, penambahan pupuk kandang, karena kebetulan tanahnya yang kita siapkan di sini tanah gambut yang ada di Pontianak. Kemudian tidak lupa kita juga menyiapkan tempat semaian, ya, semaian bibit lidah buaya. Terus dari setelah lahan sudah disiapkan, kemudian kita juga membuat lubang-lubang tanam. Nah, dari situ kemudian kita lakukan proses penanaman. Penanaman dilakukan pada titik-titik atau lubang-lubang tanam yang sudah disiapkan dengan jarak tanam bervariasi, bisa 80 x 80, 80 x 80 cm x 100 cm, atau 100 cm x 100 cm. Untuk jarak tanam tidak baku, kita sesuaikan nanti dengan di lapangan. Kemudian setelah proses penanaman baru kita berlanjut ke proses perawatan. Perawatan yang rutin adalah tiap 3 bulan sekali. Itu nanti masuk ke penambahan abu, terus kemudian ada penambahan pupuk kandang, ada proses penyiangan gulma, kemudian ada penggemburan tanah, dan ada pemisahan anakan, ya. Jadi dalam satu indukan itu anakan harus tidak ada di situ. Nah, itu jadi proses penanaman dan perawatan yang tidak terlalu susah. Kemudian proses berikutnya adalah cara pengolahan lidah buaya untuk olahan makanan atau minuman. Jadi dia pun cukup sederhana. Jadi setelah kita melakukan proses panen, kemudian pelepah yang kita panen kita cuci bersih, dibuang segala kotoran tanah yang melekat dan sebagainya. Setelah pencucian bersih, kemudian kita lakukan proses pengupasan kulit atas bawah, samping yang duri, kanan kiri. Kemudian kita ambil daging. Kulit yang udah kita kupas itu tidak kita buang, tapi bisa kita manfaatkan untuk dijadikan produk seperti teh. Jadi kita jemur, nanti kering, baru kita lakukan sedemikian rupa untuk dijadikan teh lidah buaya. Nah, daging yang kita dapatkan itu bisa kita cuci dulu terlebih dahulu, kemudian baru kita potong-potong ataupun kita blender. Kalau kita potong-potong nanti kita proses untuk bikin minuman yang model koktail. Kalau yang di blender langsung kita proses seperti minuman jus. Untuk yang dipotong-potong, kemudian setelah dilakukan proses pengupasan langsung kita rebus. Terlebih dahulu kita menyiapkan air untuk dididihkan terlebih dahulu. Setelah air itu mendidih, baru kita masukkan potongan daging lidah buaya sampai suhu mencapai kurang lebih sekitar 70 derajat, baru kita angkat. Setelah kita angkat, langsung kita masukkan ke dalam air es untuk membiarkan tetap dia lebih tetap segar lagi. Setelah dari es tadi
kurang lebih sekitar 3 menit, kita angkat, kita tiriskan, baru kita masukkan ke dalam rebusan air lagi yang di dalamnya ada gula dan perasa. Setelah dari proses pencampuran lidah buaya tadi dengan air yang ada gula dan perasanya, baru kita kemas menjadi satu bentuk minuman yang siap saji. Untuk yang proses jus itu setelah kita rebus, itu langsung kita masukkan di air dingin, kemudian langsung kita proses blender atau dianjurkan. Kemudian setelah di blender, baru kita langsung lakukan proses perebusan dengan penambahan air sesuai dengan tingkat kentalannya sesuai dengan selera. Di samping itu nanti ada penambahan gula ataupun ada perasa alami, bisa dari jeruk atau perasa yang esen dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita packing dalam botol. Setelah itu kita udah bisa siap sajikan. Itu untuk yang produk olahan minuman. Untuk memenuhi industri kosmetik farmasi, biasanya kita siapkan yang ekstrak yang setengah jadi. Jadi setelah kita kupas, kemudian kita rebus, kita blending, habis itu langsung kita blender, habis di blender baru kita saring. Setelah kita saring, hasil saringan itu akan kita rebus kembali untuk menurunkan sistem oksidasi dari enzim. Jadi dia untuk tidak mengaktifkan enzim, karena dia kalau tidak direbus nanti ada proses pembusukan atau basi waktu kita simpan. Jadi setelah direbus, kemudian kita baru simpan ke wadah yang sudah kita siapkan, dan itu selanjutnya akan diproses menjadi produk-produk kosmetik ataupun farmasi. Jadi mungkin itu untuk yang proses pengolahan minuman maupun untuk yang produk kosmetik farmasi. Kemudian dampak untuk perubahan iklim terhadap lidah buaya, pada dasarnya adanya perubahan iklim tetap akan berpengaruh pada semua tanaman. Cuman lidah buaya ada keistimewaan yang dia punya, karena dia punya hal-hal yang bisa untuk mengantisipasi pengaruh iklim. Salah satunya adalah dia karena termasuk tanaman jenis CAM, jadi karsulen asid metabolisme, jadi sistem metabolisme asam krasulan, karena dia mampu untuk mengefisiensi penggunaan air, ya. Jadi dalam kondisi yang kemarau yang panjang, dia mampu untuk mempertahankan diri untuk tidak mengalami proses kekeringan, karena dia lebih bisa mengatur proses membuka menutupnya stomata, sehingga ketika dia kekurangan air, biasanya dia akan memanfaatkan air yang dia punya, terutama yang ada di pelepah bagian bawah. Ketika malam dia membuka stomata, disitulah dia akan menyerap air yang ada di lingkungan sekitar untuk disimpan. Ketika panas siang hari, dia akan memanfaatkan untuk proses fotosintesanya. Jadi keistimewaan itulah yang memungkinkan lidah buaya tidak terlalu berpengaruh nyata terhadap perubahan iklim yang ada, meskipun kemaraunya lebih dari 1 bulan atau hampir 2 bulan. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang informasi tentang lidah buaya. Terima kasih.
baru kita shoot gitunya hasilnya.